Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026 adalah peringatan wajib Santo Thomas Aquino, Imam dan Pujangga Gereja. Thomas lahir di Aquino, dekat Monte Cassino, Italia, tahun 1225. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ketika menjalani studi di Napoli, ia pertama kali bertemu dengan karya-karya Aristoteles yang nantinya mempengaruhi pandangan-pandangannya. Thomas memutuskan untuk menjadi biarawan Ordo Dominikan. Keluarganya tidak menyetujuinya dan memenjarakannya. Tuhan mengabulkan permohonannya dengan mengutus 2 orang malaikat untuk meneguhkan dia dan membantunya agar tidak mengalami cobaan yang kotor dan berat. Pada tahun 1250, Thomas ditabiskan menjadi imam di Cologna. Tahun 1252, ia diangkat menjadi profesor di Universitas Paris. Thomas terkenal sebagai seorang pujangga yang tak ada bandingnya di masa itu. Tulisan-tulisannya menjadi harta gereja yang tak bernilai hingga saat ini. Taraf kemurnian hatinya tidak kalah dengan ketajaman akal budinya yang mengagumkan. Kerendahan hatinya tak kalah dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaan. Thomas diberikan gelar Doktor Angelicus yang berarti pujangga malaikat. Dalam suatu penampakan, Yesus tersalib mengatakan kepadanya, "Thomas, engkau telah menulis sangat baik tentang diriku. Balasan apakah yang kau inginkan daripadaku?" Thomas menjawab, "Tidak lain hanyalah dirimu." Thomas meninggal di Fossa Nova tahun 1274. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, bab 7 ayat 4 sampai 17. Waktu itu Raja Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku? Tidak pernah aku diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah kepada salah seorang hakim Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku, aku bersabda,
mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, katakanlah begini kepada hambaku Daud. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi putraku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perjuangan bersama Roh Kudus. Dalai Lama, pemimpin spiritual di Tibet, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling aneh di dunia. Manusia mengorbankan waktunya untuk mencari uang terus-menerus. Lalu ia akan menggunakan uangnya untuk memulihkan kesehatannya waktu ia sakit. Ia hidup pada masa sekarang, namun ia sudah berpikir ke depan sangat jauh, sehingga ia tidak menikmati masa sekarang.
manusia terjebak pada masa depan maupun bisa terjebak di masa lampau tanpa menikmati masa sekarang. Padahal masa sekarang adalah anugerah. Bagi kita para pengikut Kristus, baik masa lampau, masa sekarang, dan masa depan, kita percaya Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memaparkan sebuah analogi menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan sesuatu yang rumit supaya gampang dimengerti. Perumpamaan itu tentang penabur, yakni Allah dan benih-benihnya, yakni firman yang jatuh di pelbagai tempat yang menggambarkan kondisi hati umat. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan menggambarkan kondisi hati umat yang menjalankan keagamaan hanya sebatas kewajiban saja. Datang ke tempat ibadah karena kewajiban, mendengar firman juga setengah hati, tidak fokus dalam peribadatan, dan akhirnya firman itu gagal bertumbuh di dalam hatinya. Kedua, benih yang jatuh di bebatuan karena tanah tipis lalu bertumbuh, namun tidak bertahan karena sinar matahari yang menyengat. Menggambarkan kondisi hati umat yang suka mencari pengajaran dan firman yang menyenangkan hati dan telinganya, namun tidak pernah mau melaksanakannya. Firman tidak bertumbuh karena tidak ada pelaksanaannya. Ketiga, benih yang jatuh di semak belukar, tumbuh namun mati karena himpitan semak. Menggambarkan kondisi hati umat yang senang menerima firman serta pengajaran, berusaha melaksanakan, namun karena situasi nyata, misalnya ekonomi, pergumulan dalam keluarga, mencemaskan masa depan keluarga, sehingga meragukan penyertaan Tuhan, maka benih firman itu tidak bertumbuh. Keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah berlipat-lipat ganda. Menggambarkan kondisi hati umat yang fokus menjalankan keagamaannya, menerima firman dengan baik, mencernanya, mengerti lalu melaksanakan dalam kehidupannya, meskipun ada hambatan, godaan, kekhawatiran, namun ia tetap percaya akan penyertaan Tuhan, walaupun permasalahan silih berganti, iman serta buah iman tetap bertumbuh. Saudara-saudariku terkasih, dalam kehidupan nyata ini, kita bisa ada pada kondisi hati yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tentu Tuhan Yesus sungguh menghendaki kita sampai pada kondisi hati yang keempat. Namun hal itu tentu tidak sekali jadi. Diperlukan latihan terus-menerus seperti yang dilakukan para santo santa. Para santo santa telah membuktikan bahwa mereka juga pernah pada kondisi 1, 2, 3 lalu keempat dalam hidup mereka. Para santo santa adalah bukti kuat bahwa hati manusia juga bisa bertumbuh dari hari ke hari karena tuntunan Roh Kudus. Maka dari itu, mintalah Roh Kudus setiap hari dalam perjuangan imanmu, maka Roh Kudus akan menuntun kita hari demi hari dalam bertumbuh secara iman beserta buahnya
hingga sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.